Saya terus terang saja blak-blakan ya ini bahasanya. Boneka ini saya ciptakan ini dari kain kafan. Ini kain kafan orang mati di hari Jumat Kliwon. Dan di dalam boneka ini ada kuku orang yang sudah meninggal di hari Jumat Kliwon. Rambut saya masukkan dalam boneka ini, bajunya orang yang sudah meninggal saya masukkan ke sini, kukunya sudah saya masukkan ke sini, terus kain kafannya ini juga orang mati di hari Jumat Kliwon. Ini disebut tali pocong perawan. Ya, banyak sekali fungsinya ini, melet atau pelet, memikat siapa saja. Kalau kita bawa ini, dahsyat. Semua yang berhubungan dengan jenazah dan orang yang meninggal memang mengalirkan aura mistik, termasuk kain kafan yang sering menjadi buruan orang, apalagi kain kafan orang yang meninggal di hari keramat Jumat Kliwon. Dan itulah yang dimiliki Ki Arjuna Samudra, yang menjadikan kain kafan orang yang meninggal di hari Jumat Kliwon sebagai boneka voodoo. Tapi benarkah proses pembuatan boneka mistik ini juga syarat hal-hal gaib? Lalu bagaimana pula dengan tali pocong perawan milik Ki Uyut? Pemirsa Ganjil Misteri, inilah kekuatan gaib dari mayat yang dijadikan jimat. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Boneka berukuran kecil itu sudah terlihat kusam dengan warna kain yang mulai bercampuran dengan hitam. Tapi bagi Ki Arjuna Samudra, boneka itu bukan sembarangan benda kusam, sebab merupakan piranti mistik yang tidak main-main. Terbuat dari benda-benda keramat yang tidak sembarangan mendapatkannya. Ki Arjuna blak-blakan mengakui bahwa boneka voodoo itu terbuat dari kain kafan orang yang meninggal di hari Jumat Kliwon. Isi bonekanya juga benda-benda tak biasa yang sulit ditemukan. Di sini ada boneka voodoo ya, Mas. Boneka ini saya ciptakan, saya terus terang saja blak-blakan ya ini bahasanya. Saya blak-blakan ya ini. Boneka ini saya ciptakan ini dari kain kafan. Ini kain kafan orang mati di hari Jumat Kliwon. Dan di sini kalau kelihatan di kamera ada tulisan raja di dalam boneka ini. Dan di dalam boneka ini ada kuku orang yang sudah meninggal di hari Jumat Kliwon. Kuku, rambut, tulang kucing hitam, dan di bagian kepala ini juga sudah ada beberapa seperti tulang kera. Terus di bagian sini juga saya kasih kayu telogosari. Dan di dalam boneka ini sudah saya rajah khusus untuk media. Dibuat dari kain kafan orang yang meninggal di hari Jumat Kliwon, kemudian diisi dengan kuku jenazah, tulang kucing hitam, serta rahang kera. Voodoo milik Ki Arjuna juga dihuni makhluk halus. Jenisnya 3 jin yang menghuni di setiap titik krusial tubuh manusia. Jadi bukan di sini bukan berarti saya dukun santet, bukan. Saya hanya memperagakan dan memberitahu
apakah isi yang ada di dalam boneka voodoo saya ini. Kenapa saya isikan seperti itu? Karena boneka ini mengandung suatu energi yang tidak kasat mata. Dan di dalam boneka ini ada 3 sebangsa jin yang mendiami boneka ini. 1 itu di atas bagian kepala, yang kedua di bagian tangan kiri kanan turun sampai tengah pusar, bawah turun ke sini, ini ada jin lagi. Loh, ini saya merinding, Mas. Saya merinding langsung. Itulah bagian-bagian yang ada di dalam boneka voodoo milik saya ini. Ki Arjuna mendapatkan benda-benda keramat yang disatukan di dalam tubuh boneka dengan sangat misterius. Mulai dari kain kafan, kuku, tulang kucing, hingga rahang monyet. Di dalam lewat cara mistik yang nyaris tak bisa dinalar. Semua disatukan di dalam kain kafan orang yang meninggal pada Jumat Kliwon, serta dijahit di hari keramat yang dalam hitungan tradisi mistik Jawa memiliki usia 40 hari. Dulu pas waktu saya mengambil kuku, mengambil bajunya, mengambil kainnya, ini kan kebetulan salah satu desa saya kan ada yang meninggal. Itu waktu di hari Jumat Kliwon. Di situ kebetulan juga kalau orang meninggal kan pasti kukunya dipotongi kan. Kukunya dipotongi, rambutnya dipotong. Terus ini juga termasuk ada baju dari orang yang meninggal itu, meninggalnya di hari Jumat Kliwon. Di situ saya ambil, saya minta kepada keluarganya. Tapi dengan catatan saya tidak mengatakan ini untuk saya bikin media santet, untuk saya bikin media boneka voodoo, tidak. Saya hanya mengatakan, Pak, Bu, kukunya, rambutnya, bajunya udah dipakai, bawa sini biar saya labuh. Itu saya mengatakan seperti itu. Tapi alhasil tidak saya labuh. Jadi rambut saya masukkan dalam boneka ini, bajunya orang yang sudah meninggal saya masukkan ke sini, kukunya sudah saya masukkan ke sini, terus kain kafannya ini juga orang mati di hari Jumat Kliwon. Nah, di saat menjahit ini juga tidak boleh sembarangan. Ada hari pasaran. Hari pasaran ini ketika saya menjahit ini, kalau orang Jawa mengatakan di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ketemunya 40 hari. Saya memulai menjahit ini di hari Selasa Kliwon. Jadi hitungannya orang Jawa, Selasa Kliwon sampai ketemunya di hari Jumat. Itu kalau dihitung tanggalan Jawa ketemunya 40. Voodoo milik Ki Arjuna Samodra adalah alat mistik yang telah menemaninya menjadi praktisi spiritual. Dibuat secara tidak mudah, dikumpulkan dari tempat yang sulit, serta disatukan di hari keramat. Tapi mengapa harus memakai kain kafan orang yang meninggal di hari Jumat Kliwon? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Unsur Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon sangat dominan dalam voodoo milik Ki Arjuna Samodra. Selain dibuat dari kain kafan orang yang meninggal pada Jumat Kliwon, boneka dijahit dimulai hari Selasa Kliwon. Bagi Ki Arjuna, 2 hari paling angker itu memiliki makna sangat sakral, sehingga dipilih untuk membuat boneka yang juga sangat keramat. Kenapa harus di hari Jumat Kliwon? Karena Jumat Kliwon bagi orang Jawa itu sakral ya. Jadi untuk para leluhur-leluhur dahulu memang mensakralkan di hari ibarat Selasa Kliwon itu anggoro kasih.
malam Kawelasan. Kalau malam Rabu Wekasan. Kalau di malam Jumat Kliwon itu kan selalu dihubung-hubungkan dengan kita memberikan sesajen, kita memberikan hormat kepada para leluhur. Karena kalau dibicarakan lagi, di malam Jumat Kliwon itu leluhur-leluhur kita di tanah Jawa itu yang sudah meninggal dunia, semuanya akan berkunjung ke rumah kita. Dan di malam Jumat Kliwon itu juga dari leluhur-leluhur saya memang sudah disakralkan, sudah dikeramatkan jadi hari yang baik. Nah, di situ juga menjadi salah satu media kenapa saya mengambil kain mori ini dari orang mati Jumat Kliwon, karena dia memiliki energi atau eksistensi yang berbeda dari malam-malam biasa. Kalau kita mengambil mori mayat di hari Selasa Kliwon itu hanya untuk media pelet, pengasihan, dan untuk juga pesugihan. Tapi kalau kita mengambilnya mori di hari Jumat Kliwon itu biasanya unsurnya berbau negatif. Kalau di Selasa Kliwon unsurnya berbau bisa dikata positif, bisa dikata negatif juga. Kalau Selasa Kliwon untuk daya pengasihan, untuk daya pemikat. Tapi kalau di Jumat Kliwon lebih condong untuk ke hal-hal yang tidak positif. Semua unsur mistik disatukan lewat lelaku yang tidak mudah. Ki Arjuna mengakui itu, termasuk ritual ketika menemukan tulang kucing hitam serta rahang kera yang menjadi bagian penting dari isi boneka. Saya mendapatkan tulang kucing hitam itu berdasarkan petunjuk. Ketika saya bermeditasi, saya mengheningkan cipta, saya dikasih petunjuk gambaran. Ketika saya pergi dari rumah saya, disitulah saya mencari sesuatu apa yang ada di benak pikiran saya. Nah, ketika saya melewati, tidak tahu kenapa ya, itu mungkin kebetulan ada kucing hitam yang tertabrak oleh mobil. Nah, di situ kucing hitam saya ambil, saya kubur. Saya diamkan kurang lebih selama 7 hari. Di situ kan baunya udah busuk, bercampur ya. Ada belatung dan lain sebagainya karena dia diendapkan di tanah. Salah satu tulangnya saya ambil, walaupun di situ masih ada kulit dari kucing itu sendiri. Nah, dari tulang kera ini saya ngambil dari rahang tengkorak kera, itu saya masukkan ke dalam boneka ini. Itu sebagai medianya, seperti itu. Kenapa saya katakan di bagian rahang? Ini saya kasihkan di bagian sini, Mbak. Karena kan organ tubuh manusia yang kita serang itu kan bagian kepala ya, ini unsur kepala, ini rahang kita. Ini tujuannya untuk membungkam musuh kita. Ketika kita punya musuh, kita benci sama musuh kita, biar musuh kita tuh nggak banyak bicara, nggak banyak omong, kita bungkam. Nah, itu alasan saya kenapa saya memakai kera itu di bagian kiri dan kanannya. Dan di situ saya lebur. Bukan utuh tulang, bukan. Itu saya lebur. Saya jadikan satu di dalam boneka ini. Lalu mengapa yang dipilih adalah kucing warna hitam? Adakah makna khusus? Kenapa harus kucing warna hitam? Karena kucing warna hitam itu kalau orang Jawa meyakini nyawanya ada 9. Dan kucing warna hitam itu kan diyakini dia itu ada sesosok yang mendiami di dalam kucing itu. Ketika orang Jawa melihat di malam hari akan ada orang meninggal, kok kedatangan sesosok kucing hitam mengelitari rumah atau mengelilingi suatu pekarangan kita, berarti itu ditandakan akan adanya kematian di wilayah tersebut atau di rumah tersebut. Jadi kucing hitam itu selalu dihubung-hubungkan dengan kematian. Ki Arjuna Samudra memang tidak main-main saat membuat boneka voodoo yang selama ini menjadi alat untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Lalu, bagaimana kisah Ki Uyut saat mendapatkan tali pocong perawan? Lalu, apa manfaatnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa
Subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berbeda dengan Ki Arjuna yang membuat boneka voodoo secara berat dengan isi yang juga keramat. Di tempat lain, Ki Uyut menemukan tali pocong perawan secara misterius saat sedang melakukan tapa berata di sebuah makam tua yang sangat angker. Makam yang terletak di wilayah Banten itu dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir tokoh-tokoh sepuh. Ini sudah lama di tangan saya ya Kang ya. Ini disebut tali pocong perawan. Ya, banyak sekali fungsinya ini, maupun untuk melet ya, melet atau pelet, memikat siapa saja, setiap lawan, wanita atau apapun juga bentuknya. Kalau kita bawa ini dahsyat. Ini saya mendapatkan waktu itu kalau nggak salah di daerah Buluh ya, di daerah Gunung Nganten ini, daerah Banten juga ini. Pada saat saya lagi puasa, saya zikir di sana. Nah, ini disebut tali pocong perawan. Sudah dimiliki sepanjang 30 tahun, tali pocong perawan menjadi benda mistik paling penting bagi Ki Uyut. Sudah sering berpindah tangan. Misalnya saja, dipinjam orang, tapi selalu kembali ke tempatnya di padepokan Ki Uyut. Manfaatnya juga banyak, terutama untuk mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan. Apalagi yang berhubungan dengan pengasihan. Ini kurang lebih sama saya sudah 30 tahun. Wow, 30 tahun. Sudah 30 tahun ini. Dan ini kalau setiap ada orang ingin memikat apapun juga bentuknya selalu pinjam sama saya, tapi dikembalikan lagi gitu. Dicium energinya bau nggak? Harum. Ini pemikat. Pelet ya. Pelet ini tali pocong perawan. Banyak fungsi juga. Selain itu juga banyak fungsi juga. Ini saya dapatkan pada saat saya sedang zikir ya di daerah Gunung Nganten, Buluh. Itu di salah satu makam yang dituakan di sana. Setelah saya selesai zikir ini, tiba-tiba di tempat zikir saya ini ada benda ini. Meski memiliki khasiat untuk banyak kebutuhan mistik, tapi tali pocong perawan memiliki aura kuat, terutama untuk memikat lawan jenis. Fungsi meluluhkan hati sangat ampuh, sehingga tali pocong perawan menjadi benda mistik yang diburu banyak kalangan. Tapi dia lebih kencangnya itu memang untuk memikat aja. Ini dari dulu memang seperti ini. Ya, kain kapan ini tali pocongnya. Lebih ke goibnya ya. Banyak sekali sih ya. Untuk fungsinya banyak sekali. Kalau memang kita mau hadiahkan, atau mungkin kita duduk di sini, atau mungkin mau kita bawa, silakan. Memiliki benda-benda mistik memang biasa bagi praktisi spiritual, tapi menjadi tidak biasa jika benda-benda tersebut berhubungan dengan orang meninggal. Misalnya saja, boneka voodoo milik Ki Arjuna yang berasal dari kain kafan orang yang meninggal di hari Jumat Kliwon, atau tali pocong perawan milik Ki Uyut. Semua memiliki manfaat, terutama untuk pengasihan dan pemikat jiwa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.